Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lingkar Perspektif. Baik, pada video kali ini kita akan membahas topik terkait 3 cara menenangkan hati dan pikiran. Baik, pada video kali ini saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan, yaitu pernahkah Anda merasa gelisah, merasa cemas, merasa khawatir, atau bahkan yang lebih parah lagi itu merasa depresi dan stres? Nah, jika hal itu yang sering Anda rasakan, maka itu tandanya kondisi hati dan pikiran Anda sedang tidak tenang. Padahalnya untuk kehidupan yang bahagia, maka kita harus atau perlu ketenangan hati dan pikiran. Sehingga kita perlu membuat kondisi atau suasana hati dan pikiran itu menjadi tenang. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk atau agar menenangkan hati dan pikiran kita. Baik, pada video kali ini yang kita bahas adalah 3 cara untuk menenangkan hati dan pikiran. Apa saja itu? Cara yang pertama adalah berpikir positif. Berpikir positif itu akan membawa dampak baik pada seseorang karena dengan berpikir positif itu dapat mengatasi yang namanya kecemasan, dapat mengatasi kekhawatiran, dapat mengatasi atau menghilangkan ketakutan. Pertanyaannya adalah kenapa sih seseorang itu merasa tidak tenang? Nah, perasaan tidak tenang itu hadir karena adanya prasangka-prasangka atau pemikiran-pemikiran terhadap sesuatu uh, dengan pikiran-pikiran negatif. Nah, jadi tenang itu orang tuh merasa takut karena berprasangka yang buruk-buruk loh. Oh, akan terjadi ini, akan terjadi itu di masa depan. Sebenarnya enggak. Nah, sehingga ketenangan hati dan pikiran itu adanya adalah bagaimana cara kita melihat sesuatu. Sudah sering saya katakan bahwa peristiwa yang terjadi dalam kehidupan itu sebenarnya netral. Ini sering sekali saya terangkan. Yang membedakan adalah bagaimana sudut pandang kita terhadap suatu peristiwa. Ketika sudut pandang kita positif atau baik terhadap sesuatu, artinya ketika kita melihat peristiwa itu dengan sudut pandang yang baik, sudut pandang yang positif, maka kita menganggap peristiwa itu adalah peristiwa yang atau hal yang baik. Nah, ketika kita menganggap itu hal yang baik, maka pikiran dan hati kita akan menjadi tenang. Pun sebaliknya, ketika kita menganggap atau melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang negatif, maka kita menganggap hal yang terjadi itu hal yang buruk, sehingga pikiran kita menjadi tidak tenang dan khawatir. Maka dari itu, kelolalah pikiran. Kelolalah menjadi pikiran yang positif. Sehingga semakin seseorang itu berpikir positif, maka semakin tenang hati dan pikirannya. Maka dari itu, perbanyaklah prasangka-prasangka yang baik dan sering-seringlah berpikir yang positif. Kemudian cara yang kedua yang dapat kita lakukan untuk membuat hati dan pikiran kita tenang adalah luapkan unek-unek. Nah, meluapkan unek-unek itu sendiri adalah di mana ketika kita mengeluarkan sesuatu hal yang menjanggal. Maksudnya gini, mengeluarkan unek-unek adalah di mana kita mengeluarkan sesuatu hal yang menjanggal di hati kita. Mungkin saja kita ada perasaan tidak enak dengan orang lain. Mungkin saja kita jengkel terhadap sesuatu. Ungkapkan, luapkan. Ketika ada kita jengkel dengan orang, ada unek-unek dengan orang, ada hal yang menjanggal di hati kita terkait orang lain, bicarakan secara baik-baik kepada orang tersebut. Katakan. Sehingga dengan kita mengeluarkan unek-unek, itu akan membuat hati kita itu menjadi plong tuh. Tenang tuh. Oh, sudah diungkapkan. Nah, jadi seringkali yang menjadi kendala atau yang menjadi menyiksa batin seseorang itulah ketika seseorang itu mempunyai unek-unek tetapi dipendam. Bahkan buruknya adalah ketika unek-unek itu hal yang buruk ya, negatif, dipendam jadi kebencian yang diluapkan dengan kemarahan. Nah, itu buruk. Jadi jangan kelola unek-unek. Ungkapkan, ceritakan, sampaikan dengan catatan dengan cara baik-baik. Maka jika kita bisa melakukan hal itu bisa membuat hati dan pikiran kita plong tuh. Kemudian cara yang ketiga yang dapat kita lakukan untuk menenangkan hati dan pikiran adalah dengan cara berdoa. Berdoa adalah salah satu cara terbaik yang dapat kita lakukan untuk menenangkan hati dan pikiran. Karena apa? Karena dengan berdoa kita tidak hanya melibatkan manusia, kita melibatkan Tuhan. Ketika kita melibatkan Tuhan, kita menyerahkan segala sesuatu, berpasrah kepada Tuhan, maka dijamin pikiran dan hati kita akan merasa tenang. Karena kita menyerahkan kepada
zat yang sangat luar biasa. Jadi ada istilah gini, jangan katakan ya Allah atau kepada Tuhan kita masalahku terlalu besar, tapi katakan kepada masalah saya mempunyai Tuhan yang sangat besar. Jadi ada masalah apa, jangan hanya curhat kepada manusia, tapi curhatlah atau ceritakanlah kepada Tuhan. Maka pasti akan ada jalan keluarnya terhadap masalah yang dihadapi. Dan hati dan pikiran kita pun bisa menjadi tenang. Itu tadi terkait 3 cara menenangkan hati dan pikiran. Semoga cara-cara ini membantu dan bisa diterapkan. Demikian, semoga video ini bermanfaat.